Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Deden J. Oke teman-teman, setelah sekian lama saya vakum, kali ini saya mau mulai lagi ya. Jadi kali ini saya mau berbagi cerita yang menegangkan yang saya alami tadi malam ya teman-teman ya. Tepatnya di tanggal 25 Juni 2024. Oke, jadi gini ceritanya teman-teman. Tadi malam saya itu sempat dibikin cemas sama si Jaka. Cemas kenapa? Saya cemas karena ngelihat si Jakanya itu panik teman-teman. Jadi saya udah beranjak tidur kan. Saya udah beranjak tidur. Jakanya juga awalnya udah duduk sih, udah tidur kan, udah tidur, udah kenyang dia kan tidur. Tiba-tiba dia bangun dari tidurnya. Setelah itu dia menghentak-hentakkan kaki. Karena dia menghentakkan kaki kan saya denger kan. Dia hentakan kakinya itu kuat loh teman-teman. Suaranya itu kuat hentakan kakinya. Dan setelah dia menghentakkan kaki, biasanya itu kalau rusa, kalau udah cemas tuh teman-teman, dia menghentakkan kaki, udah itu ekornya naik ya kan, ditegakkan ekornya. Lalu ada suara getaran tuh. Dia mengeluarkan suara getaran. Seperti suara guruh gitu ya. Seperti suara gempa. Kalau gempa itu kan ada suaranya itu kan. Ada suara getaran gitu kan. Brrr, gitu. Jadi saya paham itu kan, kalau dia panik pasti gitu. Jadi saya bangun dan saya lihat dia itu udah bener-bener panik banget gitu. Saya juga udah curiga kan. Udah curiga kalau itu pasti ada sesuatu gitu kan. Dia udah muter aja karena saking paniknya itu. Dia muter aja, saya udah juga cemas gitu kan. Jangan. Saya merasa cemas. Jadi karena saya ngelihat dia cemas banget gitu kan, saya nggak sempat ambil video kamera miring. Saya cuma ambil video untuk shot. Itu juga karena nggak ada ring light, saya juga nggak ada ya kan, penerangan nggak ada. Jadi saya cuma ambil video shotnya aja. Saya curiganya itu asap lagi. Saya curiganya sih ada harimau yang lewat di sekitaran sini gitu kan. Soalnya biasanya itu nggak pernah seperti itu teman-teman. Semenjak tinggal di sini belum pernah terjadi seperti itu. Pernah dulu waktu masih kecil, tapi nggak di dalam kandang ya, di luar. Tapi itu jejak yang udah lama. Dia juga paham kalau ada di situ ada bekas si harimau lewat gitu kan. Jadi tadi malam setelah dia panik, jadi saya sibuk untuk bikin Jakanya supaya dia nggak panik lagi, bikin dia supaya tenang. Jadi saya juga nggak bisa ambil video. Dan cara saya untuk bikin dia tenang itu ya saya panggilin, saya elus-elus, tapi dia nggak mau juga waktu itu. Tadi malam nggak mau dia saya panggilkan karena dia saking paniknya. Jadi saya itu kan ada drum tuh teman-teman. Itu ada drum kan. Cara pertama saya lakukan adalah tuh, itu kan ada drum. Tuh kan, itu ada drum. Saya ketuk-ketuk itu drum. Saya ketuk-ketuk gini nih. Pakai apa tadi malam ya? Oh, pakai kayu ini kalau nggak salah. Ini tadi malam kan. Nih, saya tokok-tokok. Ini kan kencang suaranya. Jadi kalau ada hewan buas itu kita harus melakukan sesuatu juga teman-teman.
terutama kita buat keributan gitu kan. Jadi supaya dia tahu kalau di sini tuh ada manusia gitu kan, agar hewan-hewan buas itu menjauh gitu. Itu yang saya lakukan. Tapi di waktu saya mengetuk-ngetuk drum itu, jakanya juga masih panik, nggak berhasil gitu kan, nggak berhasil. Lalu saya berpikir lagi apa yang harus saya lakukan gitu kan. Ini dia duduk tuh, masih duduk tuh. Apa yang harus saya lakukan? Saya pikirin dulu kan. Jadi saya buatlah api. Ini kan ada bekas makanannya jaka, memang sengaja saya tumpuk di sini kan. Jadi kalau udah kering nanti saya bakar gitu kan, untuk api-api unggun di malam hari gitu kan. Jadi saya tumpuk di sini. Nanti kalau udah kering saya bakar. Jadi kalau malam itu ada asap gitu kan, biar ada isyarat lah buat hewan-hewan buas kan, supaya nggak mendekat kemari. Jadi saya buat api. Setelah apinya nyala, udah ada asap, barulah jakanya agak tenang gitu teman-teman. Dan setelah jakanya agak tenang, mulai tenang, mulai anteng lah dia kan, udah nggak muter-muter lagi. Ekornya juga udah turun. Biasanya dia kalau ekornya udah turun itu dia udah tenang sih. Ntar ya, tuh jakanya. Setelah jakanya udah tenang, malah ada sesuatu lagi yang bikin jakanya panik lagi. Jakanya kan udah tenang ya kan, tiba-tiba si hitam tuh tidurnya di atas sana teman-teman. Tadi malam dia nggak tahu lah tidur atau ngapa kan, soalnya dia lagi pacaran. Ada anjing milik warga yang betina, dia pacaran di atas sana tuh, di atas sana kan, tuh di atas sana. Tiba-tiba si hitam menggonggong di atas, tapi menggonggong sambil lari pulang. Menggonggong dengan suara yang gimana ya, kayak ketakutan gitu. Lari dia pulang. Sampai rumah juga masih menggonggong terus, sampai mungkin ada hampir 2 jam mungkin dia menggonggong di rumah. Dan tadi malam itu kejadiannya itu sekitar jam 9 malam teman-teman. Saya sempet sampai jam 1 malam baru saya tidur, karena masih apa juga kan, cemas juga ngelihat jakanya. Jadi sampai jam 1 malam saya baru tidur. Jadi yang saya takutkan itu bukan soal dia datang terus menerkam si jaka, bukan sih teman-teman. Atau juga dia datang terus menyerang saya, itu bukan sih. Bukan itu yang saya takutkan. Yang saya takutkan itu jakanya panik, saking paniknya nanti dia menabrak dinding lagi. Itu yang saya takutkan. Yang saya takutkan nanti dia saking paniknya mau mencoba untuk menghindari hewan tersebut, predator tersebut. Dia panik ya kan, langsung menabrak dinding, jebol, keluar kan. Itu yang saya takutkan. Takutnya kalau nanti jakanya keluar, mungkinlah seumpamalah dia terbebas dari predator tersebut ya kan. Dia lolos dari predator tersebut, hewan buas tersebut kan. Tapi yang saya takutkan itu bukan soal jakanya nggak pulang. Saya yakin dia pulang. Cuman yang saya takutkan nanti kalau jakanya di luar di saat tanduknya keras kayak gini, terus di waktu siang dia ketemu sama manusia yang nggak dikenal gitu, takutnya jakanya iseng malah bikin celaka
orang lain. Itu yang saya takutkan teman-teman, bukan soal si predator datang terus menerkam si Jaka, itu bukan soal itu sih. Kalau seumpama itu terjadi juga, itu mungkin memang udah garisnya ya kan. Yang saya takutkan sih malah mencelakain orang gitu aja sih. Jakanya malah mencelakakan orang, itu yang saya takutkan. Karena di saat tanduk keras kayak gini tuh, sifatnya rusa itu cenderung agresif teman-teman, cenderung ganas gitu teman-teman. Jangankan sama orang lain, sama saya aja kadang-kadang mau juga gitu marah gitu dia kan. Apalagi kalau saya pergi kan, biasanya kan kalau saya keluar itu kan pulangnya itu agak lama. Nanti kalau saya kelamaan pulangnya, biasanya Jakanya marah tuh, marah dia. Apalagi kalau nggak saya beliin sesuatu gitu kan, marah dia. Tapi apalagi kalau sama orang lain yang nggak dikenal dan nggak memberi apa-apa, itu biasanya dia iseng banget. Itu yang saya takutkan, bukan soal si hewan buas menyerang kami, itu bukan. Jadi gitulah teman-teman ya, untuk menjaga hewan-hewan seperti ini itu bukannya mudah. Jadi kan banyak juga tuh yang berkomentar, aduh pengen banget saya melihara kayak abang ini katanya kan. Ada juga yang berkomentar, duh cita-citaku dari dulu katanya kan, pengen ternak rusa sampai beranak pinak. Aduh, jangan anggap memelihara hewan seperti ini tuh mudah. Nggak mudah loh, banyak proses-prosesnya, nggak seperti memelihara kambing. Banyak banget prosesnya. Ini aja saya prosesnya aja belum selesai loh. Surat izin saya belum punya. Surat izin saya belum punya, soalnya itu udah 3 tahun kan, udah 3 tahun lebih, persyaratannya aja saya belum terpenuhin, makanya saya belum punya izin. Jadi buat teman-teman yang pengen seperti ini, pikir-pikirlah dulu gitu. Banyak yang harus kita selesaikan teman-teman, banyak kita harus keluar modal, nggak mudah, banyak banget urusannya. Dari mulai modal kita harus banyak keluar, persyaratan-persyaratan lain yang harus kita penuhin seperti spek kandang, kecukupan pakan, pembuangan limbah, itu harus kita penuhin. Belum lagi nanti proposal, saya proposal aja belum buat, belum ada saya buat proposalnya, karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhin. Jadi saya belum punya izin, jujur aja saya katakan, saya belum punya izin. Tapi karena saya tinggalnya di hutan, jadi pihak KSDA itu masih mempertimbangkan gitu. Tapi kalau seumpama saya tinggalnya itu di perkampungan, kemungkinan si Jaka bisa diambil alih gitu loh teman-teman. Karena saya tinggalnya masih berada di lokasi hutan, jadi kan kecukupan pakan itu melimpah. Disitulah pihak KSDA bisa mempertimbangkan gitu. Kalau seumpamanya tinggalnya di kampung itu kan, ataupun di kota gitu ya kan, itu tentunya satuannya kan dikurung terus, nggak bakalan dilepas kan. Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat, ada masanya Jakanya dikurung, ada masanya Jakanya berada di luar kan. Jadi itulah yang membuat mereka bisa mempertimbangkan. Tapi buat teman-teman kalau pengen seperti saya itu ya, pikir-pikirlah dulu. Jangan sampai nanti teman-teman merasa kecewa, karena semuanya itu nggak mudah. Semua itu harus butuh biaya, butuh tenaga, butuh kerja keras lah teman-teman. Apalagi kayak saya tinggalnya nggak di sini tuh, nggak ada sinyal ya kan. Kayak mencari pasangannya untuk Jaka ya kan, itu saya sering banget ketinggalan informasi loh teman-teman. Kayak dulu ada ya kan,
udah lama sih. Ada yang nemu, tapi saya dapat kabarnya itu setelah 2 hari setelah mereka dapat dan setelah hewan itu terjual. Kadang dapat 2 hari kemudian barulah saya dapat kabar kalau hewan itu udah dipotong gitu. Sering banget, bahkan ini kan baru tanggal 25 ya kan. Sebenarnya tadi malam kejadiannya masih tanggal 24 teman-teman. Ini kan udah tanggal 25 sekarang kan. Nah, kan baru beberapa hari Lebaran Idul Adha kan. Setelah beberapa hari Lebaran Idul Adha, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari Lebaran, itu ada juga yang dapat. Warga masang jerat kan, dapat betina, dipotong, dan di dalamnya ada anaknya. Udah gede padahal anaknya, tinggal menunggu hari aja lahir. Tapi saya nggak dapat informasi, nggak dapat kabar. Ya udah disantap lah sama masyarakat. Gitulah. Karena di sini tuh nggak ada sinyal teman-teman. Jadi saya tuh nggak dapat informasi kayak gitu, nggak dapat. Selalu ketinggalan. Makanya saya tuh belum nemu juga sampai sekarang gitu kan. Pasangannya Jaka itu belum nemu karena selalu ketinggalan terus informasinya, nggak nemu informasi. Nemu pun nanti udah disantap lah sama masyarakat. Kebanyakan tahun kemarin aja banyak mereka dapat, tapi ya gitu, namanya manusia yang rakus banget sama daging ya. Mereka lebih memilih dipotong gitu. Oke, jadi ini teman-teman, ini udah pagi kan. Mudah-mudahan si harimaunya udah menjauh. Ini juga si hitamnya nggak tahu kemana, mungkin udah pacaran lagi mungkin. Dari tadi pagi nggak kelihatan. Jadi seperti itulah teman-teman. Kalau hewan buasnya ada. Bahkan beberapa minggu yang lalu ya, itu saya lihat di sini nih. Bentar ya. Tuh. Di situ. Ini di belakang rumah nih. Tuh di belakang rumah situ beruang. Beruang di belakang rumah sini. Dulu kan banyak anjing kecil di sini kan. Tiba-tiba anjingnya berantem. Dia awalnya mungkin dari sana kan. Dari sana jalan ke situ, soalnya suaranya dari sana sih. Saya kira si anjing-anjing yang gede juga kan masuk ke dalam semak-semak malam hari jam udah malam juga lah, sekitar jam 10-an malam gitu. Si anjing kecilnya berantem, dia kaget lari. Jadi saya juga kaget kan. Saya udah beranjak tidur juga, bangun saya senterin, ada mata di situ, ada cahaya mata di situ 2. Saya senterin terus warnanya hitam gitu kan. Tapi karena anjingnya juga masih berisik, lalu dia pergi menjauh gitu kan. Ya, itulah kegunaannya anjing kalau tinggal di hutan teman-teman. Oke, jadi gitulah ceritanya teman-teman. Inilah resiko yang saya hadapin. Beginilah resiko kalau kita memelihara satwa di dalam hutan. Ya teman-teman. Jadi apapun resikonya tetap saya hadapin. Ya, doainlah teman-teman. Semoga kami itu selalu aman, dijauhkan dari gangguan, ya baik kesehatan ataupun di gangguan hewan buas. Ya dari apapun itulah teman-teman, doain ya teman-teman ya.
Oke, tak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia mengikuti channel ini. Semoga teman-teman di sana juga diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilindungi Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Oke. Jadi sampai sini dulu ya teman-teman ya. Video kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.